Tiga tahap pengaspalan ulang sirkuit Mandalika, kontraktor janjikan eksekusi terbaik. PT PP Persero selaku kontraktor sirkuit Mandalika menjanjikan upaya terbaik dalam mengeksekusi tiga tahap pengaspalan ulang di lintasan yang dipersiapkan untuk gelaran MotoGP tersebut. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC yang kemudian berkolaborasi dengan beberapa pihak termasuk PT PP menyepakati rencana pengaspalan ulang sirkuit Mandalika setelah menerima evaluasi terkait jalannya tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari lalu. Rangkaian tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika sempat mengalami beberapa kendala dalam keberjalanannya. Sejumlah pebalap secara terang-terangan mengungkapkan keluh kesah terkait kondisi lintasan yang kotor dan juga berdebu. Kondisi tersebut sempat mengganggu jalannya hari pertama tes pramusim di sirkuit Mandalika. Ketika baru berjalan sekitar 45 menit, sesi tes terpaksa diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara dilakukan supaya para marshal dapat membersihkan trek sebelum tes kembali dilanjutkan. Setelah dibersihkan, para pebalap kembali memacu motornya hingga mencatatkan waktu lap lebih cepat pada hari kedua dan ketiga tes pramusim di sirkuit Mandalika. Kecepatan para pebalap membuktikan kondisi trek di sirkuit Mandalika yang semakin membaik. Namun, di samping kondisi yang membaik, sirkuit Mandalika tetap mendapat evaluasi dari FIM dan juga Dorna Sport. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perlu ada pengaspalan ulang di sejumlah titik lintasan sirkuit Mandalika. Terkait proses pengaspalan ulang di sirkuit Mandalika, PT PP menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan prosedur dan memakai material yang sesuai dengan spesifikasi. Semua personil yang terkait baik dari kami maupun konsultan juga akan datang untuk memastikan apa-apa saja yang kami lakukan dalam perbaikan ini sudah sesuai dengan spesifikasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Novel Arsyad dalam konferensi pers virtual yang dihadiri oleh Kompas.com pada Rabu 16 Februari kemarin. Novel Arsyad juga menjelaskan tiga tahapan kunci yang akan diterapkan selama proses pengaspalan ulang sirkuit Mandalika. Berdasarkan penjelasan Novel Arsyad, tahap pertama akan memuat proses pengelupasan lapisan teratas lintasan hingga kurang lebih 4 cm. Kami akan melakukan yang terbaik. Ada beberapa metode, itulah yang kami diskusikan dengan konsultan yang punya standar kualitas MotoGP, ujar Novel Arsyad. Jadi, yang kami lakukan pertama adalah pengelupasan aspal paling atas, kurang lebih setebal 4 cm, imbuhnya. Setelah itu, pada tahap kedua akan dilakukan pembersihan sebelum memasuki tahap terakhir, yakni pengaspalan ulang. Setelah itu langsung kami bersihkan atau kami lakukan pengaspalan ulang, tutur Novel Arsyad menjelaskan. PT PP melalui Novel Arsyad berjanji akan melakukan upaya terbaik dalam mengeksekusi tiga tahapan tersebut. Mereka pun ingin meraih hasil terbaik karena selain MotoGP, sirkuit Mandalika diproyeksikan menggelar sejumlah ajang bergengsi lainnya. Sirkuit ini bukan hanya akan dipakai sekali, tapi secara terus-menerus di setiap tahunnya. Ada World Superbike atau ajang lainnya yang ingin memanfaatkan lintasan tersebut, ucap Novel Arsyad. Jadi kami tak ingin nanggung dan kami berkomitmen membuat kualitas yang terbaik dengan waktu secepat mungkin, tutur Novel Arsyad menegaskan. PT PP menargetkan proses pengaspalan ulang rampung pada 10 Maret atau 1 pekan sebelum rangkaian balapan MotoGP di sirkuit Mandalika, 18 hingga 20 Maret. Kami sudah punya jadwal untuk pelaksanaan pengaspalan ulang ini. Kami jadwalkan paling lambat di tanggal 10 Maret, seminggu sebelum MotoGP Indonesia. Sudah kami selesaikan, kata Novel Arsyad. PT PP juga telah menyatakan komitmen bekerja 24 jam demi merampungkan pengaspalan ulang sesuai jadwal. Insya Allah, mulai 2 hari ke depan, alat-alat berat sudah sampai dan kami bekerja 24 jam penuh untuk memastikan semua ini sesuai jadwal dan sesuai standar yang diinginkan untuk kelas dunia MotoGP ini, ucap Novel Arsyad. Pengaspalan ulang tidak dilakukan di seluruh titik lintasan sirkuit Mandalika. Dalam pengumuman disebutkan bahwa pengaspalan ulang sirkuit Mandalika akan dilakukan dari bagian sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. Alhasil, menurut perhitungan PT PP, persentase bagian yang akan dilakukan pengaspalan ulang ada di angka 17,5%. Tidak semua lintasan yang kami kerjakan mulai dari tikungan 16,5 sampai tikungan 5,5, sehingga kurang lebih 17,5% dari keseluruhan lintasan yang ada, kata Novel Arsyad. Motor dan wear pack sampai dekil, ini penyebab trek sirkuit Mandalika kotor. Sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, NTB mulai digelar pada Jumat 11 Februari 2022.
kondisi lintasan yang kotor karena hujan sempat mengganggu jalannya tes perdana di sirkuit tersebut. Alhasil, red flag atau bendera merah sempat dikibarkan pada saat sesi tes pagi untuk memberi kesempatan penyelenggara membersihkan lintasan yang kotor, terlebih dari tikungan 1. Sirkuit akhirnya dibuka kembali pada pukul 12 waktu Indonesia Tenggara dan para pebalap melanjutkan lagi pengetesan motor baru mereka. Loris Capirossi, Dorna Race Direction Representative, mengatakan kondisi lintasan yang kotor merupakan hal yang wajar buat sirkuit baru. Soal treknya, normal untuk pertama kalinya sedikit kotor karena tidak ada yang membalap sebelum kami, ujar Capirossi, dikutip dari Antara pada 11 Februari kemarin. Menurut Capirossi, kondisi lintasan yang kotor tidak menjadi masalah pada saat tes pramusim, sebab pihaknya masih punya waktu untuk membersihkan dan mengatur segalanya. Tapi kami berharap mulai besok dan minggu, kondisi treknya bagus untuk pengujian dan semuanya. Tapi bagaimanapun juga untuk trek baru, hal seperti itu normal, ucap dia. Pada kesempatan yang sama dari ruang race control sirkuit Mandalika, Deputi Race Komite Edi Saputra mengatakan kondisi lintasan yang kotor disebabkan karena pembersihan yang kurang optimal. Normalnya itu 2 minggu sebelum balap, tiap hari harus dilakukan pembersihan. Sepertinya mereka atau panitia agak terlambat, karena lokasinya juga dekat dengan pantai, jadi mungkin debu-debu partikelnya masuk ke trek, ujar Edi. Intinya satu, kotor. Karena ada faktor laut, metode pembersihannya juga lain, harus memakai karpet yang ditarik, aspal tidak boleh disikat, kata dia. Sementara itu, Simon Gravar, mantan pebalap GP500 yang juga merupakan komentator MotoGP, ikut membicarakan soal trek yang kotor ini. Menurutnya, lintasan yang kotor juga pernah dialami oleh sirkuit lain, seperti Termas de Rio Hondo di Argentina dan Kimi Ring di Finlandia. Ia menambahkan pembersihan lintasan sirkuit Mandalika bisa memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Sirkuit baru dengan serpihan konstruksi dari sekelilingnya lalu ditambah hujan. Hasilnya pasti sama, motor dan pengendara kotor, cuit Simon Gravar dalam akun Twitternya pada 11 Februari kemarin. Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPE mengatakan temuan sementara adalah lapisan debu tersebut disebabkan oleh aktivitas konstruksi di sekitar sirkuit Mandalika. Memang, sirkuit sepanjang 4,3 km tersebut tengah banyak berbenah guna mempersiapkan diri menggelar MotoGP Indonesia 2022 pada Maret nanti. Debu ini disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan di luar lintasan atau pembangunan jalan, pembangunan fasilitas penonton, dan bagian sisi dalam lintasan, kata Priyandi Satria. Ini menyebabkan debu yang berterbangan jauh lebih banyak dibandingkan kondisi normal dan debu ini jatuh pada permukaan lintasan. Lanjutnya, hanya